ketika Presiden Prabowo mengatakan di sidang kabinet 20 Oktober lalu tingkat pengangguran terbuka turun ke angka 4,76%. Ini adalah sebuah angka yang paling terendah sejak krisis 98. Presiden memang menekankan kita tidak boleh puas karena 4,76% itu dari 287 juta, angka itu cukup besar. Nah, untuk seorang putra, dan saya anggap Anda cukup bisa mewakili generasi Z, apakah ini juga bisa menjadi satu kabar baik bahwa angka pengangguran terbuka itu sudah terendah sepanjang sejarah? Baik, Mbak Rosi. Berbicara tentang angka pengangguran terbuka, itu juga mengacu kepada ranah sosial masyarakat di Indonesia itu sendiri ya, di mana tiap provinsi, tiap daerah itu punya bidang-bidang yang nggak bisa kita samaratakan. Misalkan Provinsi Banten ya kan, ada Cilegon, kawasan industri. Itu dari mana kamu berasal ya? Iya betul, dari Provinsi Putra sendiri. Lalu juga daerah-daerah lain, misalkan di daerah Jawa Tengah yang memang UMR-nya berbeda dengan provinsi lain. Tapi berbicara tentang angka pengangguran atau data, itu kan nggak bisa kita simpulkan bahwa sama dengan di lapangan gitu ya. Terutama anak muda, terutama Gen Z, Putra sendiri juga Gen Z, pernah juga mencari pekerjaan, pernah juga bekerja di sektor formal, sekarang di sektor informal, akhirnya kita berkolaborasi dengan sesama anak muda, kita bikin gerakan komunitas untuk sama-sama yuk, masa sih kita mau terus menunggu pemerintah gitu loh. Oke, pemerintah kita tahu ada dana APBN, APBD, yang anggarannya itu nggak bisa tiba-tiba dicairkan untuk program, pasti harus nunggu per tahun dulu gitu kan. Tapi janji-janji yang selama ini selalu disuarakan, dikampanyekan gitu loh. Apalagi sudah setahun pemerintah kita Kabinet Merah Putih gitu. Apakah kita masih harus terus menunggu dan menunggu gitu? Karena berbicara tentang setahun aja tuh seperti nggak berasa. Sekarang udah 2025 Jadi apakah kamu akhir. merasa antara lapangan pekerjaan misalnya, antara pernyataan dan fakta di lapangan ada sesuatu yang berbeda? Sangat berbeda, alias ya tidak link and match dengan yang sekarang juga terjadi di industri Indonesia kan gitu loh. Seperti lulusan pekerjaan yang dia jurusan apa, tapi nggak ada wadah atau perusahaan yang memang bisa menggayat anak muda dengan jurusan tersebut. Itu juga yang selalu kita suarakan gitu loh. Maka dari itu anak muda juga nggak bisa terus menunggu gitu kan. Akhirnya banyak suara-suara atau isu yang seperti selalu kita suarakan ya kan di sosial media atau menuntut agar pemerintah tuh minimal transparansi juga. Karena sebenarnya anak muda atau masyarakat sosial gitu ya, kita tuh sebenarnya hanya butuh transparansi atau kejelasan untuk kita bisa merumuskan. Contoh misalkan Putra. Oke, Putra sekarang di usia 25 tahun. Pasti kita juga punya target, oke nikah di tahun berapa, oke kapan kita bisa membeli rumah segala macamnya. Kalau misalkan kita masih menunggu terus gitu ya janji-janji pemerintah yang kapan akan terrealisasikannya tapi belum transparan, otomatis keresahan kita semakin meningkat. Oke, sampai di Gitu. situ dulu ya. Profesornya rasanya Prof menjadi orang yang paling tepat untuk menjawab keresahan anak-anak generasi Z bahwa apakah mereka masih punya harapan dapat pekerjaan setelah lulus dari kuliah? Ya, yang pertama seperti disampaikan tadi Mbak Rosi ya, ada data statistik dan Pak Presiden menyatakan bahwa ada sebuah perbaikan dari segi angka dan itu sesuatu yang harus kita syukuri tentunya, tapi juga dengan catatan juga masih banyak yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Jadi saya memahami dan rasanya juga Pak Presiden pernah menyampaikan bahwa kami sangat memahami bahwa lapangan kerja itu menjadi satu hal yang memang isu utama saat ini. Makanya kalau kita juga fair melihat, saya selalu menyampaikan ada sebenarnya empat program yang kemudian konkret yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah program-program terkait dengan prioritas Pak Presiden. Ya, makan bergizi gratis, kalau kita lihat bahwa program ini selain memberikan solusi kepada rakyat miskin, ya, yang mungkin selama ini mereka sangat terbatas untuk mendapatkan asupan gizi yang cukup, juga menciptakan lapangan kerja. 30.000 SPPG dikali dengan masing-masing 50, itu udah 1,5 juta.
ditambah dengan supply chain-nya. Dan pernah dihitung itu bisa sampai 2 juta, Mbak Rosi. Kemudian program terkait dengan koperasi, program terkait dengan hilirisasi, program terkait dengan sekolah rakyat, desa nelayan 1000. Yang menurut saya ini adalah sesuatu terobosan yang harus kita akui selain memberikan solusi kepada rakyat kecil, menumbuhkan ekonomi berbasis rakyat, tapi Ada kita multiplier penciptaan effect di yes, situ. exactly. Cuman mungkin yang dirasakan oleh generasi muda itu kan butuh waktu, Pak. Yes. Sementara ini ada angkatan kerja yang semakin bertambah Yes. dan mereka belum mendapat tempat. Ya, itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, sebenarnya kita juga apresiasi bagaimana upaya kolaboratif dari pemerintah untuk kemudahan investasi. Jadi data yang dirilis oleh Kementerian Investasi seminggu yang lalu, kalau kita lihat, ini basis data, year on year sampai kepada September atau Oktober itu kenaikan investasi 13%. Dan itu sudah menyerap lapangan kerja 1,9 juta. Nah, ada upaya kita untuk kemudian industri sekarang itu tumbuh, gitu ya. Tadi pagi saya mendatangi salah satu industri di Karawang, perusahaan kosmetik. Saat ini punya karyawan 1000 dan tahun depan mereka akan membuat pabrik yang awalnya di Cina pindah ke sini dengan target itu 5.000 plus ekosistem. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga juga kita harus lihat ada program-program di kami itu tenaga kerja mandiri, Kementerian UMKM punya program wirausaha dan seterusnya. Itu solusi yang ketiga. Dan yang keempat, solusi yang sekarang baru saja di launching bagaimana upaya serius kita untuk melatih 500.000 orang untuk ke luar negeri.